Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Amar. Saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas tentang Raden Ajeng Kartini atau yang biasa kita kenal sebagai R.A. Kartini. Siapa sih yang nggak tahu Raden Ajeng Kartini? Dari kecil kita sudah belajar tentang Raden Ajeng Kartini semenjak dari SD, dari SMP, sampai ke SMA. Bahkan kita sudah memperingati Hari R.A. Kartini dan sudah pernah dengar dan menyanyikan lagu-lagunya. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanita tangguh yang mendasari adanya emansipasi wanita di Indonesia. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Nah, Raden Ajeng Kartini ini bersekolah di ILS, Europe's Learning School, hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya, masa sekolah Raden Ajeng Kartini tersebut disebabkan pada umur 15 tahun, Raden Ajeng Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu, emang kenapa sih Raden Ajeng Kartini bisa membuat derajat wanita naik? Mengapa sih awal mulanya wanita itu selalu direndahkan? Mengapa sih derajat wanita sama lelaki tidak sama aja? Nah, jadi kita akan membahas cerita Raden Ajeng Kartini dari awal sampai beliau bisa menjadi emansipasi wanita di Indonesia. Nah, jadi semasa kecil Raden Ajeng Kartini, beliau merasa tidak bebas untuk menentukan pilihannya dan juga merasa diperlakukan berbeda dengan saudara teman-teman laki-lakinya karena terlahir sebagai seorang wanita. Hal tersebut menumbuhkan keinginan dan tekad di dalam hati Kartini untuk menjadikan para wanita di Indonesia juga mempunyai persamaan derajat yang sama dengan laki-laki. Bahwa setiap wanita juga mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Wanita hanya boleh mengerjakan urusan dapur dan anak tanpa diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Nah, gimana sih agar Kartini bisa mewujudkan keinginannya tersebut? Demi untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Kartini mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan Rembang. Melalui sekolah gratis tersebut, diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Sekolah gratis yang didirikan oleh Kartini tersebut kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di berbagai tempat lain, seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon. Nah, kalian tahu nggak sih, selain memperjuangkan kesetaraan kaum Hawa, R.A. Kartini juga memperjuangkan bidang sosial, hukum, serta khususnya pendidikan. Ada fakta menarik nih dari Raden Ajeng Kartini. Beliau pernah menulis surat untuk pemerintah Hindia Belanda. Pada usia 20 tahunnya, Raden Ajeng Kartini telah berani menulis surat untuk pemerintah Belanda. Surat pertama berisi pengajuan beasiswa untuk bisa bersekolah di Belanda. Dan Raden Ajeng Kartini juga mengajukan surat beasiswa untuk bisa bersekolah di Batavia. Surat itu pun disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi karena Raden Ajeng Kartini sudah menikah, beasiswa itu diberikan kepada Agus Salim dari Riau. Nah, selain pengajuan beasiswa, Ibu Kartini juga menulis surat protes kepada pemerintah Belanda. Ibu Kartini meminta agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, ada lagi nih fakta menarik tentang Ibu R.A. Kartini. Ibu Kartini juga memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Eropa loh. Pemerintah Belanda bahkan mendirikan sekolah ukir Jepara pada tahun 1929 sebagai penghargaan terhadap Raden Ajeng Kartini. Beliau wafat dengan umur yang masih sangat muda. Beliau wafat saat umur 25 tahun. Beliau meninggal pada 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya. Setelah wafatnya Raden Ajeng Kartini, seorang pria bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini saat aktif melakukan korespondensi dengan teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Door Duisternis tot Licht dan kemudian diterjemahkan menjadi
dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak 5 kali, dan khusus pada cetakan kelima terdapat surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Pemikiran yang tertuang oleh Raden Ajeng Kartini banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama kaum Belanda, sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut merupakan wanita pribumi. Pemikiran Raden Ajeng Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Tulisan Raden Ajeng Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh-tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman yang kemudian menciptakan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini. Kemudian, berkat jasa-jasa Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bahkan Presiden Soekarno sendirilah yang turut menetapkan hari lahir Raden Ajeng Kartini pada tanggal 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga masa kini. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.